Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman pada channel ini. Sebagaimana biasanya kita akan membahas mengenai seputar dunia pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Baiklah, langsung saja kita lihat intronya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Mungkin bagi beberapa masyarakat awam itu tidak mengetahui apa itu inklusi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu inklusi. Jadi, inklusi merupakan salah satu sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak umum pada sekolah umum juga. Oleh sebab itu, sekolah harus mampu memberikan fasilitas serta layanan-layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Lalu, yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu apa saja? Oke, baiklah. Jadi, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki beberapa jenis. Yang pertama ialah tunagrahita. Tunagrahita merupakan salah satu anak yang memiliki gangguan pada proses perkembangan mental, intelektual, serta sosialnya, sehingga perkembangan mereka cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua ialah tunanetra. Mungkin bagi masyarakat awam sudah tidak begitu asing dengan tunanetra ini, karena tunanetra merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus pada indera penglihatannya, sehingga mereka tidak mampu melihat secara maksimal serta secara normal sebagaimana kita dapat melihat dengan normal. Yang ketiga adalah tunarungu. Tunarungu ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus pada proses pendengaran mereka, sehingga mereka tidak mampu mendengar dengan baik sebagaimana kita mampu mendengar sesuatu secara maksimal. Oleh sebab itu, gangguan pada pendengaran ini juga berdampak pada perkembangan berbahasa serta berbicara mereka. Loh, kenapa? Karena proses perkembangan berbicara dan berbahasa tersebut dapat dilakukan atau dapat diperoleh melalui secara peniruan atau proses peniruan bunyi, sehingga apabila mereka mendengarkan sesuatu, mereka dapat menirunya dan dapat mengucapkannya kembali pada proses pembicaraan. Baiklah, yang keempat adalah tunalaras. Tunalaras ini merupakan salah satu gangguan pada anak berkebutuhan khusus pada proses bertingkah laku serta memiliki perilaku yang buruk, sehingga mereka lebih cenderung melakukan sebuah pelanggaran serta perlakuan-perlakuan tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Terutama mereka sering melakukan pelanggaran peraturan dan norma-norma pada lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah mereka. Sehingga tunalaras ini membutuhkan sebuah perhatian khusus pada pihak keluarga maupun lingkungan masyarakat mereka. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang berikutnya adalah tunadaksa. Nah, tunadaksa ini merupakan salah satu kategori anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan pada cacat fisik, kelainan otot, serta sistem syaraf mereka. Sehingga anak tunadaksa ini tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak-anak normal seperti biasanya. Jenis anak berkebutuhan khusus yang berikutnya adalah tunawicara. Nah, tunawicara ini merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pada proses berbicara, sehingga mereka akan mengalami kesulitan pada saat melakukan berkomunikasi sehari-hari. Nah, baiklah teman-teman, untuk yang berikutnya adalah anak berkesulitan belajar. Nah, anak berkesulitan belajar ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga mereka tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Hal itu disebabkan karena mereka mengalami hambatan pada saat proses perkembangan kemampuan membaca, menulis, serta penalaran dalam memahami sesuatu. Jenis-jenis yang berikutnya adalah anak berbakat. Nah, anak berbakat ini merupakan kebalikan dari anak berkesulitan belajar sebelumnya. Karena apa? Karena pada anak berbakat ini, mereka memiliki kelebihan pada tingkat intelektual mereka, serta penguasaan pada suatu kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Oleh sebab itu, anak berbakat ini harus diberi pendidikan khusus serta pelayanan yang khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan dari kemampuan mereka tersebut. Jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus yang berikutnya adalah autis. Nah, autis ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh seseorang pada proses perkembangan emosionalnya, kognitif, serta sosialnya, sehingga mereka lebih cenderung emosional dibandingkan anak-anak pada umumnya. Lalu yang terakhir teman-teman, jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus ini adalah hyperaktif. Nah, hyperaktif ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak pada proses pemusatan perhatian mereka,
Sehingga proses pemusatan perhatian ini akan cenderung tergantung pada kelainan dari masing-masing anak-anak tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus yang seharusnya diberikan sebuah pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah umum. Agar apa? Agar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tetap mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu inklusi dan apa-apa saja jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu, kira-kira bagaimana ya penerimaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat? Check it out. Nah, teman-teman, selama ini kita hanya mengetahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus hanyalah permasalahan secara individual saja. Namun, ternyata permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ini merupakan bagaimana cara kita memandang mereka di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena bagi beberapa masyarakat umum, ketika berjumpa atau bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan, mereka akan bertindak seperti menghindar, menjauhi mereka, serta bertindak secara tidak langsung membuli mereka. Nah, jika kita melakukan hal tersebut kepada anak berkebutuhan khusus, maka hal tersebut akan memberikan dampak pada perkembangan psikologi mereka dan pada perkembangan sosial mereka. Sehingga mereka tidak akan berani melakukan interaksi kepada masyarakat umum di lingkungan masyarakat luar. Oleh sebab itu, keberadaan kita harus mampu mendukung mereka untuk bisa melaksanakan sebuah interaksi pada lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar mereka dapat bersosialisasi dan bergaul oleh teman-temannya serta lingkungan masyarakat umum di luar sana. Sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama seperti kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mendiskriminasi mereka. Karena apa? Karena sikap diskriminasi tersebut tidak memberikan dampak sama sekali oleh mereka. Oleh sebab itu, penerimaan dalam masyarakat itu sangat memberikan manfaat yang baik kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena jika kita mampu menerima keberadaan mereka, proses perkembangan sosialisasi mereka juga akan berkembang dengan baik, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, jika setelah menonton video ini teman-teman berjumpa dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kalian tidak boleh mendiskriminasi mereka ya. Tetapi, kalian harus memberikan sebuah perhatian kepada mereka. Agar apa? Agar anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki rasa bahwa kita dapat menerima mereka di lingkungan masyarakat. Sehingga kalian pun dapat berinteraksi sebagaimana kita berinteraksi seperti biasa. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai ajakan penerapan inklusi pada sekolah-sekolah umum. Nah, sejauh ini kita juga sudah mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu sekolah luar biasa. Namun, sekolah luar biasa ini memberikan sebuah gambaran bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut merasa terisolasi atau tidak dapat terintegral kepada teman-teman anak-anak yang normal. Sehingga hal tersebut memberikan dampak kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena mereka tidak dapat bergaul secara terbuka atau secara bebas kepada anak-anak umum atau anak-anak yang tidak termasuk kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, meskipun sekolah luar biasa tersebut disediakan dengan beberapa fasilitas-fasilitas khusus bagi masing-masing jenis kebutuhan khusus dan diberikan sebuah guru yang merupakan ahli di bidang tersebut. Namun, pengelompokan jenis-jenis anak berkebutuhan tersebut merupakan salah satu hal yang kurang tepat atau yang efektif bagi anak-anak berkebutuhan tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, pelaksanaan dari pendidikan inklusi ini merupakan salah satu solusi bagi anak kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Karena apa? Karena tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah memberikan sebuah pembelajaran yang menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak normal lainnya. Dari pembahasan kita tadi, menurut saya, penerapan dari pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah umum merupakan salah satu pemilihan yang tepat atau efektif bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena tidak hanya pemenuhan hak untuk mereka mendapatkan pendidikan, tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan sebuah interaksi dengan teman-teman yang memiliki sebuah kesempurnaan pada dirinya. Selanjutnya ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah pengalaman saya ketika berkunjung ke sekolah luar biasa, tepatnya di sekolah luar biasa di Kota Langsa. Nah, jadi teman-teman, pada waktu itu ketika saya berkunjung di sekolah luar biasa di Kota Langsa, saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolahnya untuk mengobservasi siswa-siswa anak berkebutuhan khusus, tepatnya yang mengalami jenis anak tunadaksa. Nah, jadi ketika saya memasuki kelas anak tunadaksa tersebut,
saya melihat ada beberapa siswa yang mengalami tunadaksa. Kurang lebih sekitar ada 8 orang kalau tidak salah saya waktu itu. Jadi pada saat saya menjenguk kelas tunadaksa tersebut, awalnya saya tidak mengetahui tunadaksa itu merupakan jenis gangguan yang seperti apa. Karena jika saya melihat hampir 90% siswa-siswa yang di kelas tersebut tidak nampak seperti mengalami sebuah gangguan. Tetapi ada satu siswa yang saya lihat memang nampak sekali dia mengalami sebuah gangguan, yaitu sebagaimana yang telah kita bahas tadi, tunadaksa ini kan merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh siswa pada kelainan fisik atau cacat. Jadi pada satu siswa tersebut saya melihat dia tidak mampu mengontrol dirinya atau mengontrol gerakan-gerakan tubuhnya. Namun ketika saya berkunjung ke kelas tersebut, gurunya sedang memiliki kesibukan di luar kelas, sehingga saya mencoba untuk mengenal satu persatu siswa di kelas tersebut. Karena saya tidak bisa melakukan sebuah wawancara secara eksklusif kepada gurunya mengenai siswa, salah satu siswa yang merupakan yang paling aktif atau yang paling menonjol mengalami gangguan tunadaksa di kelas tersebut, sehingga saya memilih salah satu siswa, seorang siswa laki-laki di kelas tersebut, yaitu bernama Nanang kalau tidak salah saya. Jadi pada saat itu pada saat saya berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut, ya berjalan seperti normal saya berinteraksi dengan anak-anak pada umumnya. Karena anak-anak tunadaksa ini hanya mengalami gangguan pada fisik, otot, serta gangguan saraf mereka, sehingga tidak terlihat sebuah gangguan yang begitu berarti jika mereka diajak berinteraksi secara duduk bersama berdua begini. Oleh sebab itu, ketika saya berinteraksi, saya melakukan interaksi biasa seperti bertanya nama, lalu keluarga, di mana tempat tinggal, dan lain-lain. Setelah saya berkomunikasi seperti itu, baru saya bertanya kepada orang tua dari siswa tersebut bahwa anak tersebut mengalami gangguan pada kakinya. Anak tersebut tidak mampu berjalan sejak umur 2 tahun. Karena apa? Karena pada saat proses dilahirkan, anak tersebut tidak menunjukkan sebuah proses perkembangan kemampuan berjalan. Sehingga pada saat umur 2 tahun tersebut, orang tua tersebut mencoba untuk mendatangi dokter dan berkonsultasi mengenai gangguan yang dialami oleh anaknya tersebut. Dan ternyata hingga pada saat anak tersebut memasuki kelas 5, anak tersebut mengalami sebuah gangguan yang dinamakan tunadaksa. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tersebut, orang tuanya juga bercerita bahwa berjalan seperti anak-anak biasanya. Namun anak Nanang ini dia mengalami gangguan pada saat bersosialisasi dengan temannya. Karena apa? Karena jika dia bersosialisasi dengan anak-anak yang seumuran dengannya, dia tidak mampu mengikuti aktivitas anak-anak atau teman-temannya tersebut. Karena apa? Karena gangguan pada kakinya tersebut menghambat dia untuk mengikuti aktivitas teman-temannya yang sudah mulai aktif untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan seperti bermain bola, bersepeda, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, si Nanang tersebut merupakan salah satu anak tunadaksa yang memberikan sebuah perhatian bagi saya ketika berkunjung pada sekolah luar biasa tersebut. Jadi kesimpulan pada video kita hari ini, kita yang memiliki kesempurnaan pada fisik kita, seharusnya kita harus bisa memanfaatkannya serta menggunakannya pada sebuah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Agar apa? Agar kita bisa lebih menghargai apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaksanaan atau penghargaan kita terhadap apa yang telah diberikan tersebut juga diberikan dengan pemanfaatan kita dalam menggunakannya. Meskipun kita mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu anak yang harus memiliki pendidikan atau diberikan pendidikan, kita juga harus mampu memberikan perhatian kepada mereka sebagaimana di lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar mereka memiliki motivasi untuk melakukan sebuah interaksi dan bergaul dengan kita, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan sebagaimana anak-anak yang mengalami gangguan pada psikologi mereka setelah mereka mengalami sebuah diskriminasi. Teman-teman, demikianlah video kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang luas mengenai pendidikan inklusi. Saya Abdurrahman, pamit undur diri dari video ini. Salam Pendidikan Indonesia. I should fuck her in the Benz.